Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil adim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para hujjat, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau, wabil khusus Ketua Pembina Dr. Andes Haji Ismail, Ketua Pengurus Yayasan Dr. Andes Haji Sufiono, dan Ketua DKM Baitur Rahman yaitu Bapak Raga Tambengi, Ketua RT 010 Bapak Prayitno, dan yang lainnya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insya Allah selalu mendapatkan limpahan-limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlupa kita pun yang hadir di majlis yang mulia, majlis di Masjid Baitur Rahman ini, mudah-mudahan kedatangan kita tidak lain dan tidak bukan karena rindu, kangen, cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab perkumpulan ini Allah panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah dalam perkataannya yang agung, perkataannya yang mulia mengatakan suatu perintah khitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan washkurullah, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang kita tahu nikmat Allah sangat banyak, nikmat Allah sangat luas. Tidak ada satu manusia yang bisa menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu. Akan tetapi ada orang yang mengatakan, dan memang betul, nikmat yang besar, nikmat yang agung adalah nikmat iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mengatakan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Akan tetapi ada nikmat yang lebih besar, ada nikmat yang lebih agung, ada nikmat yang lebih hebat. Dari nikmat yang besar ini Allah kasih tahukan kita tentang iman. Dari nikmat yang lebih besar ini Allah kasih tahu kita tentang Islam, tentang nikmat-nikmat kesehatan yang lainnya. Lantas nikmat apa yang dikatakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia? Tidak lain dan tidak bukan kita yang kumpul saat ini, yang tadi kita bacakan maulidnya, kita kumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala bergembira mengagungkan beliau. Apa nikmat yang terbesar tersebut? Tidak lain dan tidak bukan Allah lahirkan buat kita, Allah utuskan buat kita, Allah hadiahkan buat kita junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Ini adalah nikmat yang agung,
nikmat yang mulia, nikmat yang hebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan kepada Nabi bukan perintah manusia, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Ulaika humul. Allah mengatakan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falladzina amanu bihi, orang yang beriman kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad. Beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan falladzina amanu bihi. Artinya percaya, beriman, patuh, tunduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Apakah cukup hanya kita beriman nih? Makanya ulama kita hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah, kenapa ulama kita mengumpulkan maulid walaupun di zaman Nabi tidak ada perayaan maulid? Kenapa kita dikumpulkan oleh ulama kita, dikumpulkan kita oleh kiai kita, dikumpulkan kita oleh salaf kita maulid Nabi? Agar kita mengenal siapa diri kita, siapa Allah. Agar kita mengenal siapa diri kita, siapa junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Maka Allah yang mengatakan falladzina amanu bihi, orang yang beriman kepada Nabi, bukan hanya beriman, wa azzaruhu, tapi mengagungkan Rasulullah. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, bukan hanya percaya kepada Rasul. Kita memang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak semua orang yang mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat Allah jelaskan yang beriman bukan hanya beriman, tapi mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad, memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Sampai siapa yang mengangkat Nabi? Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa rafa'na laka dzikrak. Bukan manusia yang mengagungkan Allah yang mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan falladzi, demi Allah, seandainya manusia tidak mau baca qasidah, manusia satu dunia tidak mau merayakan maulid Nabi, manusia satu dunia tidak mau berselawat kepada Rasul, demi Allah Nabi tetap agung dan mulia karena Allah Subhanahu wa taala yang muliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah sampai beliau mengatakan, man lam ya'rif qadral maulid, orang yang enggak kenal kemuliaan acara maulid. Ini acara maulid seperti ini. Apa sih ada dalam acara maulid tersebut? Kita membacakan maulid, membacakan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sih dalam maulid tersebut? Kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sampai beliau mengatakan, man lam ya'rif qadral maulud, man lam ya'rif qadral maulid, orang yang tidak kenal dengan kehebatan, kemuliaan acara maulid yang kita bersalawat tersebut, berarti illa man araf qadral maulud, kecuali orang yang kenal kadar yang dilahirkan manusia yang dilahirkan yang sangat hebat ini, baru dia menikmati acara maulid. Jadi orang yang tidak menikmati acara maulid karena dia tidak kenal maulud. Siapa itu maulud? Yang dilahirkan dalam maulid tersebut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Makanya falladzina amanu bihi. Kembali kita kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi kata Allah Subhanahu wa taala? Yang beriman kepada Nabi, yang tunduk kepada Nabi, bukan hanya beriman dan tunduk, wa azzaruhu, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mengagungkan Nabi, wa nasaruhu, yaitu membantu syiar
membantu syiar ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk syiar. Kumpul kita maulid, kita mengadakan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syiar, membantu mensyiarkan ajaran agama Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menolong saja ibu, beriman kata Allah, mengagungkan Nabi, bukan hanya wa nasaruhu, bukan hanya membantu ajaran Rasul saja dengan syiarnya wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi. Apa cahaya yang diturunkan kepada Nabi? Adalah Al-Qur'an. Ketika manusia mampu menunaikan 4 hal ini, beriman kepada Nabi, mengagungkan Nabi, menolong ajaran agama yang dibawa Nabi, sama mengikuti Al-Quran. Tadi apa Allah katakan? Ulaika humul, mereka akan menjadi orang yang beruntung. Yang bilang beruntung, yang jamin bukan manusia, Allah. Kata Allah, mereka beruntung yang beriman sama Nabi, mengagungkan Nabi, mensyiarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi, dan mereka mengikuti Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka akan menjadi orang yang beruntung. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali, ini ayat sering dicampaikan di dalam acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ini diam serius atau Bu? Serius? Ini diam serius atau ngantuk? Oh, serius. Kirain saya diam-diam nanti nyender. Ini bapak-bapak yang nyender ini bagi 2 pahalanya sama tembok. Terusin. Salatullah as'a'a. Semuanya. Semuanya. Salatullah ala Yasin. Sekali lagi, salatullah ala Yasin. Di dalam kitab Al-Imam Ghazali, sahabat-sahabat Nabi lagi berkumpul. Maka ada satu sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, nahnu lanuhib Rabbana." Wahai Nabi, kami ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu. Cinta kepada Allah adalah suatu kewajiban. Tapi Nabi diem. Gak kayak orang sekarang, buktinya banyak. Orang sekarang sebentar-sebentar haram, sebentar-sebentar apa? Sebentar-sebentar bid'ah. Ini Nabi, ketika sahabat bertanya, Nabi diam dulu mikir, artinya nunggu wahyu. Ulama-ulama kalau menjawab itu lihat dulu di kitab, enggak orang-orang, oh enggak boleh. Yang pakai celana di bawah mata kaki neraka. Waduh. Gampang bener masuk neraka gara-gara celana. Assalamualaikum. Ada di sini yang begitu? Hah? Ada? Masjid apa namanya tadi? Baitur Rahman. Ada? Masya Allah. Kita jangan musuhi, kita doain dapat hidayah. Ini sahabat Nabi. Beliau mengatakan, nahnu lanuhib Rabbana, kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi diem. Cinta sama Allah bagus atau tidak? Cinta sama Allah bagus atau tidak? Bukan hanya bagus tapi wajib. Cinta dengan Allah wajib, tapi apakah bisa langsung? Gak bisa. Ketika sahabat Nabi tanya sama Rasul, mengatakan bukan hanya ultimatum, wahai Rasul, nahnu lanuhib Rabbana,
kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu ilan nabi, Allah wahyukan kepada Rasul. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Nah, itu tadi asbabun nuzulnya yang menyebabkan ini ayat turun. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai kekasihku yang mengatakan cinta kepada aku. Kan tadi sahabat mengatakan cinta kepada, katakan orang yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jalannya, enggak ada gemboknya, enggak ada pintunya, illa fattabi'uni, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Pintunya baginda Nabi besar Muhammad, jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, inilah manfaat maulid yang diajarkan oleh ulama kita agar kita kenal siapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang imam, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, seorang qadhi, imam besar dari negeri Hadramut, pengarang kitab Bughya, kitab terkenal. Apa beliau mengatakan? La ma'rifah lil insan bi rabbih illa bi ma'rifatin nabi wa la bi ma'rifatin nabi illa bi ma'rifati salafi. Seorang imam besar ini, Bu. Seorang imam besar ini mengatakan la ma'rifah lil insan, manusia tidak akan kenal kepada Allah. Orang itu tidak tahu bagaimana sujud kepada Allah, nikmat menyebutkan nama Allah, nikmat menyebutkan kalimat la ilaha illa bi ma'rifatin nabiyyin, kecuali kenal dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Orang gak akan kenal wala ma'rifah bin nabihi illa bi ma'rifatin salafi, dan orang gak akan kenal kepada Rasul kecuali dia duduk sama ulama. Makanya ulama bikin maulid. Gak kenal sama Nabi, gak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi ma'rifati salafi, kecuali kita duduk sama salaf kita, ulama kita, kiai kita yang mengajarkan tentang Allah, yang mengajarkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imamul Junaid radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa kata Imamul Junaid? La usul ilallah illa biwasitatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Orang itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, manusia siapapun tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa bimutaba'atil Habib sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Mana dalilnya? Ada ayatnya. Assalamualaikum, Bu. Saya mau tanya nih yang hadir, kira-kira kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Hah? Semuanya? Semuanya? Banyak dosa atau banyak pahala? Ini saya cuma pengen nyampein hadis Nabi. Nabi bilang orang yang nggak jujur, saya pengen jawabannya jujur. Yang nggak jujur minimal dibangkitkan mukanya angus, minimal. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti di akhirat ketemu saya agak-agak angus, berarti waktu acara di Baitus Salam ya, Baitur Rahman nggak jujur. Jadi minimal ditanya apa? Yang nggak jujur banyak dosa atau banyak pahala? Dosa atau pahala? Orang, ini jujur juga jawab, orang yang banyak pahalanya meninggal masuk, yang banyak dosa masuk. Tadi kan ngakunya banyak dosa, di neraka atau di surga? Ini orang Bekasi ya, ngaku banyak dosa, mati masuk surga, orang Bekasi. Jadi banyak dosa atau banyak pahala? Bu,
berubah sekarang pahala. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ibu, bukan saya yang bilang, Sayyidina Umar Ibnul Khattab, orang yang ngaku-ngaku banyak pahala masuk neraka. Jadi di mana kita, di neraka atau di surga? Masya Allah, Bekasi. Makanya tadi saya sampaikan Imamul Junaid, beliau mengatakan la usul ilallah ila bimutaba'atil Habib sallallahu alaihi wasallam. Orang itu enggak akan pernah sampai kepada Allah ila bimutaba'atil Habib, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kita salawat dulu. Salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin, salatullah. Tadi yang ngakunya banyak masuk, pengen masuk surga, saya tanya lagi, jujur, yang nggak jujur, yang nggak jujur, banyakan mana? Baca WA atau Quran? Ya, baca Quran atau WA? Yang nggak jujur, banyakan mana? Baca Quran atau status? Mati masuk Bekasi. Kita i'tiraf kepada Allah, memang kita banyak kesalahan, memang kita banyak dosa. Inilah fadilahnya kita memuliakan Nabi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka astaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Apa kata Allah? Nanti manusia berbondong-bondong banyak dosa. Siapa tadi banyak dosa? Kita banyak dosa. Takut masuk, takut masuk. Walau annahum idzalamu anfusahum, ini Nabi kita agung, Nabi kita ini mulia. Allah yang bilang, nanti apabila manusia berbondong-bondong bawa dosanya, kan kita banyak dosa. Kalau jujur, imbangan kita beratan dosa dari paha, kelihatan muka-mukanya. Jadi walau annahum idzalamu anfusahum ja'u, kata Allah, apabila nanti manusia berbondong-bondong di akhirat Allah, dan waktunya itu akan terjadi dan pasti entah kapan, tapi itu akan ada. Dan mungkin kita dalam rombongan tersebut. Jangan pernah bilang, oh itu bukan saya rombongan. Tidak, kita orang yang banyak dosa termasuk rombongan tersebut. Apa? Allah katakan nanti ketika manusia berbondong-bondong datang bawa dosa, ja'uka, kata Allah, itu manusia akan datang kepadamu. Nanti kita di akhirat cari siapa? Cari Nabi Muhammad atau cari Allah? Nanti kita di akhirat cari Nabi Muhammad atau Allah? Allah yang bilang ja'uka, manusia berbondong-bondong datang bawa dosa, ja'uka, cari engkau wahai kekasihku, cari Nabi Muhammad. Untuk apa kita cari Nabi Muhammad? Fastaghfirullah, wahai Rasul, doakan kami kepada Allah. Ini wasilah namanya. Siapa bilang wasilah tidak ada? Ini wasilah. Fastaghfirullah, wahai Nabi yang mulia, doakan kami. Kami datang berbondong-bondong bawa dosa. Jadi kita datang cari Nabi untuk kemana? Tujuannya Allah.
Bukan lebih cinta kepada Nabi daripada Allah. Kunci cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ketika nanti manusia berbondong-bondong ibu bapak cari Rasul untuk apa? Fastaghfirullah. Wahai Nabi, doakan kami kepada Allah agar kami ini yang banyak dosa mendapat ampunan dari Allah. Nabi enggak pelit. Wastaghfara lahumur Rasul. Fa'ilnya Nabi angkat tangan kepada Allah. Nabi enggak pilih mana yang Arab, mana yang Indonesia, yang Jawa, yang Sunda. Yang penting itu umatnya semuanya. Wastaghfara lahumur Rasul. Nabi angkat tangan, mintakan ampun buat umatnya. Apa kata Allah ayat selanjutnya? Lawajadullaha tawwabar rahimah. Setelah Nabi berdoa, semua umat Nabi diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul, zuhri wa fakhri ubahamil alihil hamul. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, alangkah beruntungnya kita, alangkah beruntungnya kita, alangkah beruntungnya kita punya baginda Nabi besar Muhammad. Beruntung kita punya Nabi SAW. Sampai ini dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat. Ini jam berapa Pak Ketua? Masih sore. Terusin. Wani biru. Maka sampai dikatakan oleh Allah, kuntum khairat ummatin ukhrijat. Kalian ini sebaik-baik nih garis bawah ya, saya cuma ingin ajak berpikir. Kalian ini sebaik-baik yang enggak jujur gosong atau angus? Tadi banyak garis bawahi ya, banyak Allah puji kita. Yang puji siapa? Yang puji siapa? Apa kata Allah? Kita sebaik-baik tapi kita banyak dosa. Betul atau tidak? Kira-kira kalau menurut pantas, belum pantas kita mendapat gelar sebaik-baik umat. Belum karena banyak Lantas ketika kita belum pantas, apakah Al-Qur'annya berubah? Apa Allah berubah tuh pujiannya? Oh, kalian itu seburuk-buruk umat. Berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Tetap kita dipuji sebaik-baik pertama. Kalau buat ibadah, dari zaman Nabi Allah Adam lebih banyak yang rajin ibadah dari kita. Yang mereka sujud terus, zikir terus. Tapi apakah mereka mendapat gelar sebaik-baik umat? Ini baterainya mahal. Kasih yang mahal dong baterainya. Itu pun kalau diundang. Apa tadi? Nah. Artinya sebaik-baik umat ngapain kita? Oh, dari zaman Nabi Allah Adam. Dari zaman Nabi Allah Adam masih banyak yang lebih ibadah daripada kita. Lebih rajin banyak, lebih puasa banyak, lebih zakat banyak, lebih sedekah banyak. Tapi mereka dapat gelar sebaik-baik umat atau tidak? Mereka mendapat gelar sebaik-baik umat atau tidak? Tidak. Mereka tidak mendapatkan gelar sebaik-baik umat. Kita mendapat gelar sebaik-baik Kalau begitu, kalau tahu kita banyak dosa, cari sebabnya. Kenapa kita dapat sebaik-baik umat? Kenapa kita dapat gelar sebaik-baik umat? Imam Busiri
beliau mengatakan busyra lana, busyra lana, busyra lana ya ma'syaral Islam, inna lana. Taunya cuma busyra lana aja. Busyra lana ya ma'syaral Islami, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akrama umami. Kata Imam Busiri, busyra lana, hai kalian umat Islam, ada kabar gembira. Ada kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Masih sadar? Kalau masih sadar enak ceramahnya. Kalau udah kurang-kurang sadar capek saya teriaknya. Masih sadar nih? Kan udah lama kita mau libur 2 tahun. Bertahan mana ibu-ibu? Jujur bu? Bu? Yang nggak jujur? Bertahan mana? Nonton saya atau sinetron? Bohong banget. Jujur, bertahan mana? Nonton saya atau sinetron? Bohong. Sampai Imam Busiri bilang busyra lana, hai kalian umat Islam punya kabar. Apa kabar gembira ini? Minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kita punya pondasi yang gak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Bu, bu, Pak. Yang begini mau masuk surga, Pak, Bu, Pak. Minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Di dalam Islam kenapa ada beruntung? Karena kita punya pondasi ghaira munhadimi. Pondasi ini tidak akan pernah hancur sampai hari. Orang bangun rumah, bangun gedung, hari kiamat gedung yang hebat yang menahan gempa hari kiamat jangankan gedung rumah, wal jibala arsaha, gunung-gunung berterbangan seperti kapas akan laut yang begitu luas ditumpahkan oleh Allah semuanya akan Umat Islam lihat punya pondasi yang tidak akan pernah hancur hari kiamat. Hari kiamat ini pondasi tetap kuat, bersinar terang. Apa pondasi yang kuat ini? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan buat kita, mengutus buat kita seorang dai. Apa tugasnya? Mengajak kita taat kepada beliau, taat kepada Allah, sujud kepada, yakin kepada siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan akramar rusli. Lihat bahasanya. Siapa beliau? Pondasi yang sangat kuat ini sampai hari kiamat. Akramar rusli. Beliaulah semulia-mulia Nabi, sehebat-hebat Nabi, pimpinan dunia dan akhirat. Nabi kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Salatullah Salatullah. Sekali lagi semuanya, salatullah. Ala Yasin. Beliaulah semulia
mulia Nabi, sehebat-hebat Nabi, pimpinan dunia dan akhirat, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, baru kita dapat gelar akramal ummah, baru kita dapat gelar sebaik-baik umat. Jadi nggak bisa kita sombong. Kita mendapat gelar sebaik-baik umat bukan gara-gara sholat kita, ibadah kita. Jawabkan sama orang-orang yang gak suka acara-acara seperti ini. Kita memuliakan seseorang yang dimuliakan Allah, yang namanya diangkat oleh Allah. Bahkan kita mendapat gelar sebaik-baik umat bukan gara-gara ibadah kita, yang ibadah lebih banyak sebelum Nabi Muhammad umatnya. Tapi kita mendapat gelar sebaik-baik umat karena Allah utuskan buat kita, lahirkan buat kita sebaik-baik Nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Ini sangat hebat sampai kita mendapatkan gelar Nabi. Akan datang ke pintu surga, tidak akan dibuka itu surga kecuali Nabi yang buka, umat Nabi yang masuk ke dalam pintu surga. Jadi wajar kalau umat Nabi bikin perayaan maulid. Inilah bukti rasa syukur kita. Allah hadiahkan buat kita sebaik-baik Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Bahkan Nabi enggak akan masuk surga Bapak Ibu kecuali kita yang banyak dosa ini sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadis Nabi mengatakan, inna Rabb, Nabi lagi duduk Ibu Bapak, lagi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Apa ketika Nabi lagi duduk bersama sahabat-sahabatnya, Nabi cerita, inna Rabb ta'ala, inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqal manabir. Nanti hari kiamat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti hari kiamat Allah menciptakan mimbar. Ini mimbar namanya. Mimbar kan? Bagus gak mimbar ini? Bagus gak? Ini yang ciptain manusia. Otaknya Allah yang bikin. Ini Allah langsung yang menciptakan mimbar. Untuk siapa mimbar ini? Sahabat tanya. Kalau sudah Allah menciptakan mimbar ini, berarti mimbar ini sangat hebat, sangat mulia, sangat indah. Untuk siapa mimbar ini? Lil anbiya'i war rasul. Untuk para nabi dan rasul. Allah muliakan mereka, wajar. Allah muliakan para nabi dan rasul di akhirat karena mereka mengemban perintah yang begitu berat, ujian yang begitu berat di dunia. Jadi di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perintah, lihat. Kita sayang tidak sama nabi? Kita sayang tidak sama nabi? Cinta tidak sama nabi? Tapi tidak sebesar cintanya nabi terhadap kita. Ketika Allah sudah menciptakan mimbar yang begitu hebat, maka ada perintah agar para nabi dan rasul duduk di mimbar tersebut, dipersilakan duduk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada perintah untuk para nabi dan rasul duduk? Fajalasu haula, semua para nabi dan rasul duduk. Apa kata Nabi? Illa ana qaimun baina yaday rabbi, kecuali aku yang tidak mau duduk di mimbar tersebut. Para nabi duduk, para anbiya duduk, para rasul duduk, karena memang perintah dari Allah. Illa ana, akan tetapi kecuali aku, kata Nabi, yang tidak mau duduk di mimbar tersebut. Tanya lagi sahabat, lima la tajlis ya Rasulullah, kenapa kau tidak duduk di mimbar tersebut wahai Nabi? Khaufan, wahai sahabat-sahabatku, aku takut, aku khawatir ketika kami para nabi dan rasul duduk di mimbar tersebut, maka secepat kilat kami akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Lantas kata Nabi, bagaimana nasib umat? Nabi sampai bagaimana? Fabaka, nangis Rasul, bagaimana nasib umat? Nabi bisa saja santai bersama sahabat-sahabatnya, santai bersama nabi-nabi yang lain, duduk di surga. Nabi bisa nunggu kita? Tidak.
Nabi berdiri di timbangan baik dan buruk, Nabi yang bantu timbangan tersebut, Nabi yang menginginkan agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Iddakhartu da'wati faja'altuha syafa'atan li ummati. Dalam hadis yang lain Nabi sampai mengatakan Nabi berdoa, kan kita sering dengar Nabi berdoa sampai basah sejadahnya, betul? Betul? Kita sering dengar Nabi sampai ibadah dari malam ke pagi, dari malam ke pagi sampai basah sejadahnya, sampai bengkak kakinya. Kira-kira apa sih yang Nabi berdoa? Apa yang didoakan oleh Nabi? Apa Nabi minta panjang umur? Tidak. Apa Nabi minta tambahan rezeki? Tidak. Apa yang diminta oleh Nabi jutaan kali? Kita umatnya, ya Allah ampunkan umatku. Masya Allah. Sambil nangis Nabi sujud basah sejadahnya, enggak minta panjang umur, enggak minta rezeki. Malu kita kepada Rasul. Apa yang diminta oleh Nabi? Ya Allah, Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah ampunkan umatku. Ya Allah ampunkan umatku. Ya Allah ampunkan umatku. Itu yang minta jutaan kali. Maka Nabi mengatakan iddakhartu da'wati faja'altuha syafa'atan li ummati. Apa kata Nabi? Aku setiap hari doakan umatku jutaan kali, ditabung. Aku tabung itu doa, aku titipkan kepada Allah. Kapan itu doa tabungan diambil? Nanti setelah hari kiamat, Nabi sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbangan tadi, tabungan tadi yang dititipkan kepada Allah diminta kembali oleh Rasul, faja'altuha syafa'atan li ummati. Aku akan bagikan setiap daripada umatku. Maka itu cukup apabila kita mendapat tersebut, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masuk surganya Allah, bertetangga dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita. Ya Allah, jadikan perayaan Maulid ini perayaan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan perayaan Maulid ini sebab agar Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Kita angkat tangan kita semuanya, tundukkan kita punya kepala, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan lafzul jalalah, dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan nama Allah dari hati kita yang paling dalam. Keluarkan nama Allah Subhanahu wa taala dari hati kita yang paling dalam. Kita tadi mengaku banyak dosa. Mungkin di rumah jarang kita meneriakkan nama Allah. Kesempatan yang Allah sudah sedikit hilangkan virus corona ini. Allah bukakan masjid buat kita. Allah izinkan kita salawat di masjid. Allah izinkan dibikin maulid Nabi kekasihnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teriakkan nama Allah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan semuanya, ya Allah, semuanya. Ya Allah, 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 ya Allah. Berahmatika ya arhamar rahimin. Kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Pandanglah wajah-wajah kami yang hadir, wajah kami yang banyak dosa. Kami mengakui banyak dosa kepadamu ya Allah. Maka pada malam yang mulia ini, perayaan maulid kekasihmu, maka pandanglah wajah kami yang duduk dengan ampunan dosa darimu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan kesalahan kami ya Allah. Hindarkan kami dari balamu ya Allah.
ringankan ujian kami ya Allah, angkat virus corona ya Allah, jauhkan kami dari siksa-Mu ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah, jauhkan kami dari kesalahan-kesalahan ya Allah. Maghfiratuka awsa' min dunubina ya Allah, ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Maka sayangi kami umat Nabi-Mu ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan apabila ya Allah ada nama kami, nama keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami ya Allah, ada tercatat di pintu neraka-Mu ya Allah, maka dengan berkah maulid Nabi, dengan berkah kami cinta kepada Nabi, maka hapuskan nama-nama kami dan mereka semua, keluarga dan anak-anak kami dari pintu neraka-Mu. Catatkan nama kami di pintu syurga-Mu ya Allah. Matikan kami husnul khatimah, matikan kami husnul khatimah, matikan kami husnul khatimah. Mudahkan kami bertemu dengan Rasul ya Allah. Izinkan mata kami yang kotor penuh maksiat ini melihat wajah Nabi Muhammad, melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan kita hadirkan kesempatan yang mulia ini orang tua kita, ibu dan ayah kita yang mereka sudah meninggal dunia. Mungkin kita di dunia sering lebih bela suami daripada ibu dan ayah kita, lebih bela istri daripada ibu dan ayah kita, lebih bela anak-anak daripada ibu dan ayah kita. Mungkin ibu kita nangis di kamar, kita tidak tahu, sedih dia. Dengan berkah malam yang mulia, dengan berkah malam yang agung, pertama ya Allah, jangan Kau catatkan kami anak durhaka, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Dan kuburan kedua orang tua kami, ibu dan ayah kami, luaskan kuburan keduanya ya Allah, berkahi kuburan keduanya ya Allah, berikan nikmat kuburan keduanya ya Allah. Mereka sudah susah di dunia, jangan Kau susahkan di akhirat ya Allah. Peluk dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Izinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat buat kedua orang tua kami ya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan orang tua kami dan kami semua berangkat haji ya Allah. Izinkan orang tua kami dan kami semua ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa dan kesalahan kita, dimasukkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wanshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisa libas 'afika wa 'afiyatik birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.